Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali pencatatan persediaan barang dagang. Tetapi ini dengan metode yang kedua, yaitu metode sistem perpetual. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah pernah membandingkan antara persediaan barang dagang secara periodik dengan metode perpetual. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi bagaimana pencatatan dengan menggunakan sistem perpetual ini. Kita akan membahas bagaimana pengertiannya, kemudian contoh-contoh transaksinya, yang terakhir dengan metode. Jadi nanti ada perpetual itu punya metode pencatatan tersendiri. Baik, sekarang bagaimana dengan pengertiannya? Pencatatan sistem perpetual ini pencatatan dengan cara apabila ada pembelian dan penjualan barang dagang, maka langsung menggunakan akun persediaan barang dagang pada saat terjadi. Jadi kemarin kalau periodik menggunakan akun pembelian, kalau perpetual menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, fitur-fitur dalam sistem persediaan barang dagang secara perpetual ini adalah memberikan catatan saldo secara terus-menerus ya, dalam akun persediaan barang dagang dan juga akun harga pokok penjualan. Jadi bisa kita cek secara berkala berapa saldo dari akun persediaan barang dagang dan juga akun harga pokok penjualan. Maka pada sistem ini setiap ada pembelian barang dagang, kemudian ada biaya angkut, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, kemudian itu akan menggunakan akun persediaan barang dagang. Sedangkan ketika kita menjual barang dagang, maka kita harus memunculkan akun persediaan barang dagang dan juga akun harga pokok penjualan. Jadi nanti dalam setiap penjualan akan ada akun persediaan barang dagang dan juga akun harga pokok penjualan. Nah, kemudian dalam metode ini sebenarnya tidak diperlukan melakukan pengecekan secara fisik dalam gudang perusahaan tersebut. Berbeda dengan periodik, kalau periodik harus dilakukan pengecekan barang secara fisik di dalam gudang karena untuk menghitung harga pokok penjualan. Sedangkan dalam metode ini tidak perlu dilakukan pengecekan secara fisik karena saldo itu sudah tertera, bisa diketahui secara terus-menerus. Akan tetapi, perusahaan bisa melakukan perhitungan fisik persediaan barang dagang untuk mencocokkan antara catatan yang sudah dilakukan dengan fisik yang sudah ada. Seharusnya kalau digunakan dengan baik dan tertib dan juga tidak ada permasalahan, maka seharusnya fisik di gudang kemudian dengan saldo yang ada di pencatatan itu harus sama. Kemudian kita akan mencoba bagaimana transaksi-transaksi dicatat ya. Yang pertama kita bisa melihat contoh transaksinya. Jadi tanggal 1 September tahun 2020 PT Computex membeli barang dagang dari PT Lenovo seharga 9 juta dengan syarat 2/10N45. Nah, transaksi ini transaksi pembelian barang, maka kita mendebet persediaan barang dagang, kemudian mengkredit utang dagang senilai 9 juta. Berarti langsung menggunakan akun persediaan barang dagang, karena persediaan barang dagangnya bertambah karena adanya pembelian. Kemudian contoh yang kedua tentang biaya angkut. Nah, ketika ada biaya angkut yang harus kita tanggung, maka kita tetap harus mencatat sebagai persediaan barang dagang bertambah di debit. Kemudian kreditnya kas ataupun utang. Kenapa kok biaya angkut menambah persediaan? Karena persediaan barang dagang itu biasanya mengeluarkan biaya-biaya angkut sehingga itu akan dibebankan, dimasukkan ke dalam harga barang tersebut. Jadi harga barang nanti sudah termasuk biaya-biaya angkut yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, retur barang dagang atau pengembalian barang dagang karena rusak. Karena ada pengembalian barang dagang yang kita beli, maka barang dagang itu akan berkurang. Sehingga kita kreditkan di sebelah kredit persediaan barang dagang, kemudian debitnya bisa utang dagang. Jadi artinya dalam transaksi-transaksi ini kita langsung menggunakan akun persediaan barang dagang. Begitupun pula dengan potongan pembelian, kita juga menggunakan akun persediaan barang dagang.
Contohnya sudah bisa kita lihat di situ. Kita menggunakan utang dagang sebelah debit, kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagang dan juga kas. Nah, sekarang bagaimana dengan transaksi penjualan? Di dalam transaksi penjualan nanti akan sedikit berbeda. Karena di sini akan muncul akun harga pokok penjualan. Mari kita simak contoh berikut ini. Tanggal 13 September, PT Komputek menjual barang kepada Tuan Arif seharga 15 juta dengan harga pokok 13 juta dengan syarat 2/10 N30. Nah, dari contoh soal ini saja kita bisa melihat bahwa setiap penjualan itu nanti akan diketahui dua, paling tidak ada dua, yaitu pertama harga barang itu, yang kedua adalah harga pokok penjualannya itu sudah tertera pada soal tersebut karena sudah diketahui. Kita bisa melihat berapa selisihnya itu. Maka kita akan mencatat di sebelah debit itu adalah piutang karena memang ini menggunakan syarat pembayaran kredit, kemudian kreditnya adalah penjualan. Kita tetap menggunakan piutang dagang dan juga akun penjualan, tetapi ditambahi dengan akun harga pokok penjualan di sebelah debit, kemudian akun persediaan barang dagang di sebelah kredit, karena persediaan barang dagang kita berkurang di sebelah kredit karena penjualan. Jadi di sini kita bisa melihat ada penambahan akun harga pokok dan juga persediaan barang dagang. Kemudian kalau contoh ada retur penjualan. Nah, begitu juga dengan transaksi ini, kita menggunakan akun persediaan barang dagang dan juga harga pokok. Karena ada retur penjualan, maka persediaan barang dagang kita akan bertambah kembali kepada gudang kita. Maka persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 1 juta dalam contoh ini. Kemudian HPP-nya juga bertambah 1 juta dalam contoh ini. Bagaimana dengan potongan penjualan? Dalam potongan penjualan, ini akan kita transaksikan juga tetapi tidak menggunakan akun persediaan. Kok bisa? Karena ini adalah potongan penjualan, ini akan mempengaruhi kas karena kita membayar ya dalam contoh ini. Kemudian potongan penjualan kita masukkan ke dalam debit, kemudian kreditnya itu adalah piutang dagang. Jadi karena ini berkaitan dengan potongan, maka kita menggunakan akun potongan penjualan. Oke, itu adalah beberapa contoh-contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang jika menggunakan metode sistem perpetual. Nah, baik, selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan barang dagang. Kalau tadi sistemnya itu menggunakan periodik dan perpetual, kalau sekarang cara mencatat persediaan barang dagangnya. Di dalam akuntansi ada beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama adalah metode FIFO atau first in first out, atau dengan kata lain masuk pertama, keluar pertama ya. Jadi metode ini mencatat persediaan barang dagang akhir itu dengan cara ketika barang itu lebih masuk duluan, dalam arti lebih masuk dulu ke dalam gudang dan kita catat, maka ketika ada penjualan, maka barang yang paling pertama itu tadi yang kita keluarkan. Jadi masuk dulu pertama, keluar pertama. Ini namanya metode FIFO. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat ilustrasi di sini. Ketika barang dibeli, maka barang itu akan berada di bawah. Itu kan ada contohnya di situ, ilustrasinya seperti tabung, ada kerucutnya. Kemudian ketika barang masuk akan berada di bawah. Kemudian ketika dijual, maka barang yang paling bawah tadi yang keluar duluan. Itu namanya metode FIFO atau first in first out. Jadi pada biaya persediaan ini, biaya yang tercatat pada akun persediaan barang dagang itu yang paling belakangan masuk. Kemudian metode yang kedua, metode LIFO atau last in first out, terakhir masuk keluar pertama. Jadi ini metode ini kebalikannya dari metode FIFO. Jadi metode ini ketika barang-barang itu datang duluan, kemudian ada barang yang datang terakhir, maka yang ketika ada penjualan, barang itu yang terakhir tadi yang dikeluarkan. Ini sebenarnya ada beberapa kelemahan dari metode LIFO ini karena cenderung barang-barang yang lebih dahulu itu digudangkan atau dimasukkan ke dalam gudang kita cenderung akan statis, tidak bergerak karena barang-barang yang keluar itu adalah barang-barang yang terakhir masuk. Nah, pada dasarnya metode LIFO ini juga sudah tidak dianjurkan lagi untuk digunakan di perusahaan-perusahaan karena ini memiliki resiko yang paling tinggi dalam kerusakan barang-barang tersebut. Ada ilustrasinya, ini adalah ilustrasi dari arus biaya dengan metode LIFO ini.
Jadi barang-barang yang pertama dibeli itu justru paling terakhir dikeluarkan. Nih. Kemudian yang terakhir metodenya adalah metode rata-rata. Ya. Metode rata-rata ini adalah metode pertengahan antara FIFO dan LIFO, di mana metode ini dengan cara menghitung rata-rata barang yang tersedia dengan harga rata-rata dari setiap pembelian yang dilakukan. Sebagai contoh seperti ini, jadi barang-barang itu dimasukkan kemudian di rata-rata terlebih dahulu, kemudian baru dijual. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, ada contoh, salah satu contoh transaksi yang akan kita catat ke dalam 3 metode ini. Kita contohkan di sini, kita bisa melihat contohnya daftar ya, data biaya persediaan untuk ilustrasi sistem perpetual FIFO dan LIFO. Ini untuk item barang dengan seri 3X ya. Ada transaksi misalkan di situ tanggal 1 Januari ada persediaan 10 unit, biayanya 200, kemudian ada penjualan, kemudian tanggal 10 ada pembelian dan seterusnya. Nah, ini transaksi ini coba akan kita ilustrasikan ke dalam pencatatan sistem perpetual FIFO. Nah, ini adalah salah satu bentuk format buku ya, buku kontrol untuk persediaan dengan metode FIFO. Bagaimana cara kita menentukan hasil akhir dari nilai persediaan barang dagangan tersebut. Tanggal 1 Januari adalah tadi ada saldo ya, sebesar kuantitasnya itu adalah 10, kemudian nilainya itu biaya unitnya per unit itu 200, maka total biayanya 2000, 10 kali 200. Kemudian tanggal 4 ada transaksi penjualan ya, sebesar sebanyak 7 unit ya, sehingga 7 unit ini kita masukkan ke dalam kolom harga pokok penjualan, kuantitas 7. Biayanya kita ambil dari biaya barang yang pertama kali masuk, yaitu apa? Yang harganya 200 tadi. 200 itu harga pertama yang masuk. Kita kalikan sehingga nilainya 1.400. Kemudian saldonya maka tinggal 3. Ada saldo 10 dikurangi 7, hasilnya 3 dengan nilai Rp200. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini ada transaksi pembelian. Ya, ada transaksi pembelian dengan kuantitas 8, harganya itu 300, sehingga total biayanya 2.400. Maka karena ini ada terjadi perbedaan harga, maka di saldo kita tulis berurutan. Yang pertama adalah sisa tanggal 4, yaitu nilainya 200 dengan jumlah 3, kemudian pembelian yang terakhir 8 dengan harga 300. Ini kita catat. Kemudian apabila ada transaksi lagi tanggal 22, yaitu penjualan. Nah, penjualannya ada 4 barang, ya 4 kuantitas atau 4 jumlah 4 yang dijual, maka yang pertama kita ambil adalah barang pertama yang kita beli, yaitu apa? 3 barang dengan harga 200. Kemudian yang berikutnya, sisanya 1 barang ini dengan harga 300. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka yang pertama kali masuk yang kita keluarkan, sehingga kita mengambil barang yang harga 200 terlebih dahulu, baru yang harga 300. Sehingga saldonya per tanggal 22 Januari masih ada 7 unit dengan harga 300. Selanjutnya tanggal 28 ada penjualan juga. Ya, karena penjualannya hanya 2, saldonya 7, maka otomatis menggunakan harga yang 300. Kemudian di hari yang terakhir, tanggal 30, ada pembelian 10 unit, harganya 250. Maka saldonya itu adalah barang yang pertama tadi, sisa yang pertama, yaitu 5 unit dengan harga 300. Kemudian barang yang barusan kita beli tanggal 30, sebesar 10 unit dengan nilai 250. Sehingga pada akhir bulan Januari dengan metode FIFO, maka kita memiliki saldo persediaan sebanyak 15 unit dengan total biaya 4.000, di mana 5 unit dengan harga 300, kemudian 10 unit dengan harga 250. Ini adalah contoh untuk metode perpetual menggunakan metode FIFO. Bagaimana dengan metode LIFO? Oke, kita cek metode LIFO-nya, last in first out. Tanggal 1 sudah ada saldo, kemudian tanggal 4 ada penjualan sama, maka otomatis kita menggunakan barang yang terakhir, yaitu barang dengan harga 200.
maka saldonya tinggal 3 dengan nilai 200 harganya. Kemudian tanggal 10 pembelian 8 unit dengan harga 300, maka kita saldonya juga diurutkan. Yang pertama masuk tadi dengan harga 200, kemudian yang baru kita beli sebanyak 8 unit dengan harga 300. Selanjutnya tanggal 22 ada penjualan. Nah, ini ada penjualan, kebetulan penjualannya 4 unit, sedangkan saldo kita itu ada 3 unit dan 8 unit dengan harga yang berbeda. Karena kita menggunakan metode LIFO, maka yang pertama kali kita keluarkan itu adalah yang terakhir kita beli, di mana yang terakhir kita beli itu adalah dengan harga 300, maka yang kita ambil harga 300 sehingga saldonya masih tersisa 3 unit dengan harga 200, 4 unit dengan harga 300. Kemudian transaksi tanggal 28 ada penjualan lagi 2 unit. Nah, 2 unit ini kita ambil dari barang yang terakhir kita beli, di mana masih ada sisa kuantitas 4 dengan harga 300. Maka kita ambil dari saldo tersebut sehingga saldo akhirnya dengan harga 200 masih 3 unit, dengan harga 300 tinggal 2 unit. Karena LIFO ya, terakhir masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Sedangkan di hari yang terakhir ada pembelian 10 unit dengan harga 250, maka ini akan disusun secara berurutan dari barang yang pertama kita beli 200 dengan kuantitas 3, kemudian dengan barang yang kedua kita beli yaitu 300 dengan kuantitas 2, dan barang yang terakhir kita beli 250 dengan kuantitas 10. Sehingga pada akhir periode menggunakan metode LIFO ini kita bisa melihat total barangnya sama dengan metode FIFO, sama-sama 15 unit, tetapi memiliki biaya yang berbeda. Dengan metode LIFO biayanya itu 3.700, sedangkan tadi dengan metode FIFO itu biayanya adalah 2.500, 4.000 dengan biaya 4.000. Jadi ada perbedaan di sini. Dengan metode FIFO itu 4.000, dengan metode LIFO itu adalah 3.700. Nah, inilah perbedaan dari keduanya. Nah, bagaimana dengan contoh metode biaya rata-rata? Kita menggunakan contoh yang lain ya. Biaya rata-rata di sini kita ilustrasikan ada transaksi 4 ya. Tanggal 1 Januari itu persediaan awal dengan 200 unit jumlah. Kemudian setiap unit harganya 9 misalkan. Kemudian tanggal 10 ada 300, harganya 10 pembelian. Kemudian tanggal 21, tanggal 18 juga dilakukan pembelian juga. Sehingga total dari pembelian ini, total dari barang yang ada adalah 1000 unit tersedia untuk dijual. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, nih metode biaya ini didasarkan pada rata-rata biaya barang yang serupa. Jadi barang yang serupa bisa dilakukan biaya rata-rata. Nah, ini kita tinggal mengalihkan saja. Misalkan 200 unit kalikan dengan 9, harganya 9, maka ketemu 1.800. Sehingga kalau kita kalikan setiap unit tadi dengan harga yang berbeda-beda, maka kita akan menemukan hasil total biayanya itu adalah 10.400 dengan jumlah barang 1000 unit. Maka kita bisa menghitung biaya rata-ratanya dengan cara biaya yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual. Itu adalah rata-rata biaya per unit, di mana biaya barangnya itu adalah 10.400, kemudian unit yang tersedia untuk dijual itu adalah 1000, maka kita memperoleh angka 10,4 per unitnya, itu harga rata-ratanya. Maka kita bisa menghitung HPP-nya dengan cara biaya barang yang tersedia untuk dijual 10.400 dikurangi dengan persediaan akhir yaitu 10,4 dikalikan dengan 200 sama dengan 2080, sehingga HPP-nya bisa kita ketahui senilai 8.320. Untuk mengecek kebenaran ini kita bisa melakukan perhitungan pembanding, yaitu dengan cara kalikan 800 unit yang terjual dengan 10,4, maka akan menemukan hasil yang sama yaitu 8.320. Jadi dari 1000 unit ini kalau diilustrasikan yang terjual itu adalah
200, maka HPP-nya 8.320. Ini adalah contoh transaksi perhitungan dengan menggunakan biaya rata-rata. Demikian, ada beberapa metode yang dapat dilakukan perusahaan dengan metode FIFO, dengan metode LIFO maupun biaya rata-rata. Ini adalah metode-metode yang bisa digunakan perusahaan dalam menentukan persediaan barang dagang akhir. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.